Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang mengenai sustainable building di Central Park Mall yang berlokasi di Jakarta Barat. Kami yang beranggotakan 5 orang, yaitu ada Ataya Faradiva, kemudian ada Intan Paticasari, ada Sabrina Inaya, saya Nyoman Parima, dan juga ada Melano Ginius Suryanugraha. Berikut saya akan menjelaskan latar belakang tentang Mall Central Park. Pertumbuhan pusat perbelanjaan besar di Jakarta meningkatkan konsumsi energi dan air, serta dampak lingkungan di perkotaan. Pemerintah mendorong bangunan hijau melalui regulasi dan sistem penilaian Greenship dari GBCI. Mall Central Park di Jakarta Barat dipilih sebagai objek observasi karena skala aktivitas tinggi dan juga penerapan konsep bangunan hijau. Selanjutnya adalah location profile. Central Park Jakarta atau CP merupakan pusat perbelanjaan menengah ke atas di Superblok Podomoro City, Jakarta Barat. Dengan luas kawasan kurang lebih 655.000 meter persegi. Kompleks ini memiliki luas pertokoan kurang lebih 188.000 meter persegi dan mengusung konsep City Walk dengan jalur pedestrian serta area retail terbuka yang terintegrasi dengan taman, sehingga menawarkan pengalaman berbelanja sekaligus rekreasi. Next. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Bangunan hijau merupakan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekan dampak lingkungan dan emisi karbon melalui efisiensi energi, air, dan material, termasuk penggunaan green material yang aman dan berkelanjutan. Sementara Greenship merupakan sistem penilaian bangunan hijau oleh GBCI yang menjadi acuan penerapan green building berkelanjutan melalui 6 aspek utama, termasuk efisiensi energi, air, dan pengolahan material. Next. Kriteria dan standar green building di Indonesia yaitu ada tepat guna lahan, efisiensi dan konservasi energi, konservasi air, sumber dan siklus material, kesehatan dan kenyamanan ruang dalam, dan manajemen lingkungan gedung. Hasil penilaian dari ke-6 kategori tersebut akan menghasilkan total skor yang menentukan peringkat sertifikasi bangunan. Berdasarkan pedoman GBCI, peringkat green building dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu bronze, silver, gold, dan platinum. Selanjutnya itu ada konsep efisiensi energi dan air pada bangunan. Nah, jadi efisiensi energi dan air ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi bangunan ramah lingkungan karena dapat berperan dalam menurunkan jejak karbon dan juga dalam biaya operasional. Terutama lebih pentingnya lagi di iklim tropis seperti di Indonesia ini yang masih sangat bergantung pada sistem pendingin udara atau air conditioner dan juga konsumsi air yang sangat tinggi. Kemudian sistem aktif berteknologi tinggi dapat diterapkan juga untuk mengelola sisa beban energi seperti sistem HVAC yang efisien seperti VRF atau magnetic chiller, serta penggunaan lampu LED yang dapat menjadi standar karena konsumsi energi yang rendah dan umur dapat dipakai dengan jangka panjang. Nah, selanjutnya adalah hasil penilaian yang dimana berdasarkan dari kelima kriteria yang tadi disebutkan, keenam kriteria yang tadi disebutkan, di sini kita mendapatkan beberapa hasil penilaian yang dimana hasil penilaian ini didapatkan berdasarkan self-claim yang kita lakukan. Yang pertama itu adalah penilaian berdasarkan appropriate site development, yang dimana di situ ada beberapa poin. Salah satunya yaitu berdasarkan community accessibility, terdapat minimal 5 jenis fasilitas umum dalam jarak pencapaian jalan utama sejauh 500 meter dari tapak, yang mana mendapatkan nilai 1. Nah, selanjutnya itu adanya halte atau stasiun transportasi umum dalam jangkauan 300 meter dari gerbang lokasi bangunan dengan perhitungan di luar jembatan penyeberangan dan rem, atau adanya halte atau tempat tunggu permanen yang didukung dengan adanya teluk bus atau jalur henti bus yang di sini itu mendapatkan nilai 2.
Nah, yang selanjutnya itu adalah menyediakan fasilitas jalur pejalan kaki di dalam area gedung atau menuju ke halte atau stasiun transportasi umum terdekat yang aman dan nyaman dan sesuai. Nah, ini mendapatkan nilai 1. Nah, yang selanjutnya itu ada menyediakan fasilitas pejalan kaki yang aman, nyaman, dan bebas dari perpotongan akses kendaraan bermotor untuk menghubungkan minimal 3 fasilitas umum di atas dan atau dengan stasiun transportasi massal yang mendapatkan nilai 2. Next. Nah, selanjutnya itu ada penilaian dari site landscaping, yang dimana yang pertama itu adanya area landscape berupa vegetasi dan bebas dari bangunan tanaman yang terletak di atas permukaan tanah seluas minimal 30% luas total lahan dari area yang diperhitungkan adalah termasuk taman dari atas basement, roof garden, terrace garden, dan wall garden. Dan ini mendapatkan nilai 1. Nah, yang berikutnya ada penambahan nilai 1 poin setiap penambahan 10% luas tapak bangunan area landscape. Ya, kita mendapatkan nilai 1. Nah, selanjutnya itu ada penggunaan 60% tanaman lokal yang berasal dari nursery lokal dengan jarak maksimal 1000 km, mendapatkan nilai 1. Atau penggunaan tanaman produktif minimal 10% di area landscape yang itu mendapatkan nilai 0. Nah, selanjutnya untuk building neighborhood itu ada penilaian berdasarkan melakukan peningkatan kualitas lingkungan hidup masyarakat sekitar gedung dengan melakukan salah satu tindakan berikut, yaitu seperti perbaikan sanitasi minimal 5 unit, penyediaan tempat beribadah minimal 1 unit, WC umum minimal 5 unit, kaki 5, dan pelatihan pengembangan masyarakat minimal 1 program. Itu mendapatkan nilai 1. Nah, untuk membuka akses pejalan kaki ke minimal 2 orientasi tersebut seperti bangunan tetangga atau bangunan jalan sekunder itu mendapatkan nilai 1. Nah, selanjutnya itu ada mendedikasikan untuk kepentingan umum baik diwajibkan ataupun atas kesadaran sendiri sebagian dari lahan tersebut itu mendapatkan nilai 1. Nah, untuk revitalisasi bangunan cagar budaya itu mendapatkan nilai 0. Jadi total penilaian semuanya itu adalah 13. Next. Untuk water conservation, gedung Central Park ini itu mendapatkan 50% dari total unit keran air pada area publik menggunakan fitur auto stop. Itu mendapatkan atau 80% dari total unit air keran pada area publik menggunakan fitur auto stop. Itu mendapatkan nilai 2. Nah, jadi total untuk water conservation, gedung Central Park itu mendapatkan nilai 2. Next. Untuk indoor health and comfort, pada penilaian environmental tobacco smoke control, dilarang merokok di seluruh area gedung dan tidak menyediakan bangunan atau area khusus di dalam gedung untuk merokok, itu mendapatkan nilai 2. Untuk thermal comfort sendiri, gedung Central Park pada kondisi thermal ruangan secara umum pada suhu 24 derajat sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan relatif 60 sampai plus 5%, itu mendapatkan nilai 1. Dan untuk visual comfort yang mana hasil pengukuran penunjukan tingkat pencahayaan iluminasi di setiap ruang sesuai dengan SNI nomor 036197 tahun 2000 itu mendapatkan nilai 1. Dan total untuk indoor health and comfort itu sebesar 4. Jadi kesimpulan yang didapat adalah berdasarkan observasi dan penilaian mandiri, Mall Central Park Jakarta telah menerapkan prinsip bangunan ramah lingkungan yang sejalan dengan konsep green building dan kriteria greenship existing building. Hal ini terlihat dari kemudahan akses transportasi publik, penyediaan jalur pejalan kaki, integrasi kawasan, serta keberadaan ruang terbuka hijau yang meningkatkan kenyamanan dan kualitas lingkungan. Selain itu, penerapan perangkat sanitasi hemat air dan pemenuhan standar kesehatan serta kenyamanan ruang dalam menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan. Meskipun masih diperlukan evaluasi lebih lanjut pada aspek efisiensi energi dan manajemen lingkungan secara menyeluruh, Mall Central Park dapat dikategorikan sebagai bangunan komersial yang telah mengadopsi prinsip green building dengan cukup baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.